Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jawablah Kasih Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan ini. Kasih harus dibayar dengan kasih. Jasa seseorang harus dibayar dengan kebaikan yang harus kita tunjukkan kepadanya juga. Air susu jangan dibayar dengan air tuba. Kebaikan yang kita terima dari seseorang bukan hanya harus disyukuri, tetapi juga harus memberi inspirasi bagi kita untuk melakukan banyak kebaikan juga. Sampai di sini tentu tidak ada yang keberatan. Tuhan Yesus meminta kita tinggal dalam kasih-Nya karena kita sudah lebih dahulu dicintainya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Itulah firman-Nya. Untuk membuktikan kasih Bapa, Tuhan Yesus telah taat sempurna kepada kehendak Bapanya, apapun itu. Ia diutus ke dalam dunia menjadi sama dengan kita, mengajar kita tentang kebaikan hati Bapanya, dan Ia sendiri telah memberikan hidupnya untuk kita dengan wafat di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, intinya kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan Yesus, maka kita juga harus selalu bersama-sama dengan Dia. Seperti sudah kita renungkan kemarin, bahwa ranting anggur haruslah melekat kepada pokok anggur sejati agar dapat menghasilkan banyak buah anggur. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Cara kita menghasilkan buah yang banyak itu tidak lain dan tidak bukan menuruti perintah Tuhan Yesus. Perintah-perintah itu telah diwariskan melalui gereja kudus dalam tradisi dan kitab suci. Hanya dengan mendengarkan Yesus dan melaksanakan perintah-Nya, kita dapat menghasilkan buah-buah kasih seperti yang telah diteladankannya. Jalan terpendek adalah membaca firman-Nya setiap hari. Lewat firman Tuhan, kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya kita mengasihi semua orang, termasuk orang yang memusuhi kita. Hal itu tidak sulit kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus kita mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Bukankah itu banyak sekali? Apakah itu mungkin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mengasihi Yesus, kita harus menaati apapun yang diperintahkannya. Saudara-saudari terkasih, persekutuan dengan Tuhan Yesus adalah hal utama yang sangat harus kita perhatikan. Orang Kristen
yang tidak punya waktu untuk berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus harus mulai introspeksi diri. Orang Kristen yang tidak punya waktu untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan harus mulai menata mindset-nya. Karena hanya dengan bergaul dengan Alkitab, kita dapat menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melalui pembacaan kitab suci, kita menemukan berbagai didikan Tuhan untuk kita. Dari sinilah kita memperoleh santapan rohani yang melimpah untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Firman-Nya hari ini, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku." Dengan menuruti perintah-perintahnya, kitalah bersekutu dengan Tuhan Yesus sendiri yang begitu mengasihi kita. Jadi, untuk tinggal dalam kasih Yesus, kita harus meluangkan waktu mendengarkan Yesus bersabda, dan perintahnya itu harus kita taati, yaitu dengan melaksanakannya setiap hari. Hanya dengan cara seperti itu, orang mengenal kita sebagai murid Tuhan Yesus. Harapannya, melalui bicara, sikap, dan perbuatan kita, orang dapat berjumpa dengan Yesus sendiri yang hadir kembali meskipun ia sudah terangkat ke surga dan kembali kepada Bapa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Ia menjadi manusia sama seperti kita. Dia wafat untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Lalu, apa jawaban kita untuk kasih-Nya itu? Kasih harus dibalas dengan kasih. Yesus sudah mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi Dia. Caranya bagaimana? Tuhan Yesus mengatakan, "Turutilah perintahku." Perintah yang mana? Masih ingatkah kita dengan pertanyaan serupa yang ditanyakan orang-orang Farisi kepada Yesus? "Siapakah sesamaku?" Untuk itu, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dan di akhir kisah itu, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Lukas bab 10 ayat 37b. Tuhan mau supaya kita tidak hanya mendengarkan firman-Nya, melainkan terlebih-lebih menurutinya. Artinya, melaksanakannya dengan sempurna. Apa artinya Alkitab yang diberkati dan diberikan kepada pasangan suami istri yang baru saling menerimakan sakramen perkawinan? Tetapi Alkitab itu dianggurkan saja, tidak dijamah, tidak dibuka, tidak dibaca, dan tidak direnungkan. Pertanyaan seperti itu dilontarkan seorang imam dalam sebuah khotbah hari Minggu. Sindiran ini ditunjukkan kepadamu juga. Apakah aku termasuk pasangan suami istri yang seperti itu? Kita harus tinggal di dalam kasih Yesus, yaitu dengan menuruti perintahnya. Tapi bagaimana kita bisa menuruti perintahnya kalau kita tidak mengenal perintah itu? Apakah aku sudah menuruti perintah-perintah Tuhan?
dan bersekutu dalam kasih-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk rajin dan tekun mendengarkan Tuhan Yesus, meluangkan waktu membaca firman-Nya, dan berusaha untuk menuruti perintah-perintah-Nya. Sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.